Assalamualaikum. Selamat datang di channel saya, Lia Suryani. Kita bertemu kembali dan saya ingin membahas tentang mengapa kita perempuan Indonesia yang menikah dengan orang Malaysia harus bekerja membantu suami. Ingin tahu apa jawaban dari saya sendiri yang menikah dengan orang Malaysia? Tetap tonton channel saya. Jangan kemana-mana. Stay tune. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channel saya, Lia Suryani. Hari ini saya ingin membahas tentang kehidupan yang ada dekat Malaysia. Perempuan Indonesia nikah dengan orang Malaysia itu kebanyakannya bekerja atau tidak ya? Ada yang tanya, kenapa ya yang menikah dengan warga Malaysia itu perempuannya harus kerja? Kenapa tak macam di Indonesia, tak kerja? Oke, di sini saya akan membahas kenapa perempuan Indonesia yang menikah dengan lelaki Malaysia kena bekerja. Sebenarnya kita tidak diharuskan atau tidak digalakkan dan tidak diwajibkan untuk bekerja. Ada juga yang nikah dengan orang Malaysia, dia tak bekerja, duduk dekat rumah sebagai suri rumah sahaja. Ada juga dia yang nak kerja. Seperti saya pun dulu menikah dengan orang Malaysia, 1 tahun saya tak kerja. Saya kerja langsung, duduk rumah saja. Tapi saya bukan hubungan kita nak apa ya kan. Saya tengok makan kita dekat rumah, kita kerja makan, tidur, tak ada buat kegiatan langsung. Bagi saya itu macam suatu kerugian. Sebab dekat Malaysia ni, ya, kita mudah atau sangat mudah kita nak mencari duit. Kalau kita yang sudah nikah dengan orang Malaysia, kita boleh kerja dekat kilang. Dulu saya boleh kerja dekat kilang suami sahaja. Kilang lain tak boleh waktu masa saya dulu. Itu pun kita kena tunggu selama 6 bulan baru kita boleh kena kerja kilang. Itu pun kilang suami. Dan kebanyakan memang dekat sini yang nikah dengan orang Malaysia, banyakan kita orang berdagang, bisnis, niaga. Seperti niaga makanan, ya, terpulang ada yang kerja kilang, terpulang dia nak kerja apapun terserah, boleh. Janji kita ikuti undang-undang yang ada dekat Malaysia ni ya. Kenapa kita selalu tanya kenapa perempuan Indonesia yang nikah dengan orang Malaysia itu semuanya bekerja? Memang kebanyakan, hampir kalau saya lihat pun sendiri ya, teman-teman saya, hampir kita boleh cakap 90% itu semua kita bekerja. Bekerja ya kerja. Sebab kalau saya cakap tadi duduk dekat rumah pun tak ada guna. Kita tak ada buat apa, rugi masa sahaja. Sebab dekat sini kita pun boleh mendapatkan penghasilan, kita boleh bantu, terutamanya orang tua yang ada dekat kampung ya, dekat Indonesia. Kita boleh tolong kirim uang tiap bulan. Nah, biasa kita pegang uang, kita akan tetap bekerja. Itu ada rasa bosan kalau dekat rumah. Sebab dekat Malaysia ini kita bukan macam dekat kita dekat Indonesia ya. Kalau kita udah siap kerja, beres-beres, semua macam ibu rumah tangga, suri rumah tuh, kita boleh lepak-lepak atau sembang-sembang, atau dekat Indonesia tuh gosip ya, bergosip-gosip dengan tetangga-tetangga. Kalau dekat sini kita tak ada langsung nak bergosip. Terutama saya kan, kita orang dekat bandar atau boleh sebutkan dengan di kota ya, tinggal dekat kota, bukan dekat kampung. Kalau dekat kampung Malaysia pun saya rasa depa tak macam dekat tempat kita lah Indonesia, nak bergosip, berborak. Cuma sembang-sembang macam tu saja boleh. Kalau kita dekat Indonesia pasti bergosip, berborak-borak, sembang-sembang lebih 1 jam, kadang kita sampai petang atau sampai sore ya, baru kita balik rumah, siapkan nak masak kan, buat apa-apa petang, sore. Kalau dekat Malaysia ni tak ada. Dia macam kamu-kamu, saya macam tu.
Saya tengok juga ada sebagian ini yang kerja ya dekat Malaysia ini, karena satu juga untuk penampungan, menambah biaya keluarga. Bukannya kita yang nikah dengan orang Malaysia itu, selalunya orang Indonesia bilang nikah dengan orang Malaysia itu orang kaya-kaya, orang senang. Tak ada itu semua, itu tak ada. Kalau dapat dia yang kaya, alhamdulillah, bersyukur ya. Itu pun kalau setakat hanya kerja suami, macam ya, kilang kah atau apa. Tengok-tengoklah kalau dia ada pangkat macam manager, engineering ya, manager, itu boleh lah. Tapi nak bayar rumah lagi, ya kan? Nak bayar kereta lagi, nak bayar motor, kalau ada yang motor, kereta tuh mobil ya dekat Indonesia. Nak bayar semua itu. Kalau hanya setakat satu orang tuh memang tak boleh lah. Kalau hanya gaji 5.000 sebulan ya, memang itu tak boleh lah. Umpama 5.000 sebulan tuh kita kena bagi. Uang rumah lagi, uang kereta, uang motor, uang kita nak pi shopping belanja bulanan. Belum lagi yang untuk hari-harian kan. Habis itu uang minyak kereta. Kita tak ada tak cukup langsung kalau yang 5.000. Tapi mungkin kalau yang 10.000 ke atas boleh kita up lah. Makanya bagi banyak yang cakap kenapa perempuan Indonesia itu semuanya, hampir tak semua, harus bekerja membantu keluarga. Bagi yang ada anak, belum tuh anak lagi. Ada juga yang tak bekerja sebab suami mereka mampu dan mereka tak bekerja ya, sebab suami gaji mungkin tinggi. Kalau bagi saya memang pengeluaran dekat Malaysia itu memang cukup banyak, saya akuin. Saya bukan nak cakap tipu-tipu, saya pun dah alami sendiri ya, pengeluaran itu memang cukup besar bagi saya lah. Tapi kalau bagi orang yang banyak duit itu mungkin tak lah. Kalau bagi saya aja, saya sebulan tuh ada juga, maaf ya, 5.000 habis untuk sebulan semua. Dekat Malaysia ini ya, bukan semuanya lelaki Malaysia itu orang kaya, tak ada, tak semua. Bukan tak ada utang dengan kerajaan, tak ada. Bukan kita kalau beli benda itu kita nak cash, tak ada. Sama juga seperti dekat Indonesia, kita pun ada kredit, kan beli tak cash. Tapi cuma satu keuntungan dekat Indonesia ini, satu sahaja yang saya cakapkan. Kita kalau rumah ada sendiri, itulah bagi saya lah ya kan. Dekat Indonesia kita ada sendiri, kita ada tanah sendiri, kita boleh ada semua sendiri kan, rumah lah, perumahan lah macam tuh. Tapi saya memang tengok kalau kebanyakan dekat Malaysia ini, ada juga lah sebagian itu pun dekat kampung rumah sendiri lah. Dekat Malaysia ini setahu saya lah ya kan, kebanyakan mereka memang ada rumah sendiri, tapi mereka akan bayar tiap bulan-bulan melalui kerajaan ya, atau bank ya. Sebab dekat sini mereka beli rumah kredit atau nyicil ya. Saya tahu dekat Indonesia pun ada juga seperti itu, kredit nyicil juga. Tapi rasa saya kalau dekat sini hampir semua kita beli rumah itu memang kebanyakan kita buat kredit atau kita nyicil ke bank ya, bank seperti itu. Kalau dekat Indonesia kan hampir 50% atau boleh kita sebut 80% lah, kita dah ada rumah sendiri dan tanah sendiri. Itulah bagi pengalaman saya dekat sini ya. Dan kebanyakannya memang kita perempuan Indonesia itu kebanyakan kita niaga, macam nasi campur, niaga makanan ya. Saya pun pernah juga alami, saya niaga makanan nasi campur. Memang kalau sebenarnya itu tak dipaksakan kalau kita nak tolong suami kita yang di Malaysia ini ya. Kita tak macam mana ya? Bukan dia yang suruh kita nak bekerja macam itu, tapi diri kita sendiri tahu. Sebab rasa yang saya cakap tadi, rugi kalau kita tak bekerja, tidak ada penghasilan, simpanan hari tua. Kalau saya syukur alhamdulillah, waktu nikah dulu dengan suami saya kan saya bekerja dekat kilang suami saya, langsung suami saya akan buatkan saya IPF ya. Dia buatkan saya IPF, ada simpanan untuk di hari tua nanti. Dia cakap alhamdulillah saya sempat ada simpanan IPF sampai sekarang pun masih ada. Itulah fungsi dan kegunaannya.
Bukannya bagi yang wanita Indonesia yang memiliki suami orang kaya, tapi bukan saya cakap kaya raya, yang senang atau yang mencukupi kaya lah, kita cukup kaya. Ada juga sebagian teman saya tuh, mereka tak ada kerja langsung, hanya duduk dekat rumah menjadi suri rumah sahaja, sebab dia dapat suami orang kaya yang berkecukupan dan bisa membantu kedua orang tua yang dekat ada Indonesia, mungkin setahu saya. Tapi pun saya berpikir, kalau saya sendiri berpikir sebagai saya pendatang ya, saya pun seperti saya orang luar yang datang ke negeri yang maju, memang ini udah maju, Malaysia negeri maju ya, terdepan maju. Saya rasa rugi kalau saya tak bekerja selagi saya muda kan. Tapi ya sekarang ini memang saya tak bekerja lagi dah, udah tua. Saya udah letih, udah penat. Saya bekerja dekat Malaysia pun udah mencapai 10 tahun. Teman-teman di luar sana boleh komen ya, apakah teman-teman yang menikah dengan orang Malaysia bekerja atau tidak? Tapi pendapat saya tadi, tidak semuanya orang yang menikah dengan orang Malaysia itu harus atau wajib bekerja, tak. Kita tengok kemampuan suami kita. Kalau dia mampu atau mencukupi kita, mencukupi kedua orang tua kita, buat apa kita bekerja? Tapi kalau dia hanya cukup-cukup sahaja, atau dia tak mampu nak menolong juga orang tua kita dekat sana, kita tak payah, kita haruslah saling bantu-membantu. Tapi yang saya dengar, kenapa ya orang yang menikah dengan orang Malaysia bekerja, bantu suami? Tak kiralah dia menikah dengan orang Cina, India kah, orang Melayu kah. Tak kira, kalau kita nak bekerja, kita bekerja. Ada juga teman saya nikah dengan Cina, dia bekerja. Dengan India pun dia ada juga bekerja, kawan saya. Dengan Melayu pun saya sendiri saya bekerja. Memang saya cakap udah 90% memang kita orang di sini bekerja semua, cari duit untuk kita sendiri biar ada, kita memiliki apa yang kita inginkan. Seperti saya cakap, pengen ini, pengen itu. Kalau yang selalu pikir negatif, orang-orang selalu cakap, buat apa nikah dengan orang Malaysia? Akhirnya kerja juga, sama aja. Selalu saya dengar nikah dengan orang Malaysia, tapi kita kerja nggak kaya-kaya pun, buat apa? Sama juga kita harus kalau nikah di Indonesia. Taklah. Saya tengoklah kebanyakan orang pun nikah dengan Indonesia yang tak ada kerja, suaminya tak ada kerja. Mau makan apa juga kalau saya boleh cakap. Kan sama kita, bukan saya nak membela orang Malaysia, nak tak membela orang Indonesia, bukan. Tak semestinya kita yang menikah dengan orang Malaysia ini kita kena bekerja, tak. Yang saya sudah habaq, saya sudah bagi tahu, kalau yang tak bekerja itu mungkin suami dia itu udah terlebih uang. Dia boleh bantu keluarga dia lebih, atau dia tak ada tanggungan. Kalau kita yang bekerja ini, kita mungkin ada tanggungan untuk orang tua. Betul kata betul, teman-teman. Kita kena berpikir, kita jangan judge seseorang itu tak baik, kita menuduh seseorang itu. Kita kena berpikir, oh ya mungkin dia bekerja sebab dia mau menambah penghasilan atau membantu kedua orang tua. Selalu saya kalau adalah saya memang selalu dengar 2, 3, 4 orang, banyak juga cakap, kenapa nikah sama orang Malaysia buat apa kalau hanya kerja juga, akhirnya jauh-jauh nikah di Malaysia tapi kerja juga. Itu bukan perkataan atau pertanyaan. Kita harus berpikir dan kita harus berpikir dan kita bertanya pada diri kita sendiri. Apa kita nikah sama orang Indonesia kita senang, kita boleh bantu kedua orang tua? Tak, sama saja Indonesia, kah Malaysia, kah Cina, kah Melayu, kah negara manapun. Ada juga yang susah sayang ngoi. Tak semuanya itu kaya-kaya. Jadi saya tak nak mendengar kenapa orang perempuan di Indonesia harus bekerja di Malaysia. Seperti itu ya sayang-sayang semuanya. Sebab kita ada alasan tersendiri. Kita bukan dipaksa oleh suami kita, tak. Kita hanya ingin mendapatkan penghasilan yang banyak, yang kalau kita balik Indonesia itu kita perlu banyak duit kan. Seperti itu. Kalau nanti kita pulang atau balik, suami kita cuti bekerja, kita bisa balik Indonesia, kita bawa duit banyak kan. Saudara-saudara kat sana seronok. Uang
uang kita sendiri, ada juga uang suami, seperti itu. Nah, jadi bagi yang tanya-tanya itu, yang hanya berpikir negatif thinking, berpositiflah berpikir. Oke teman-teman, kalau apapun boleh komen ya, dekat saya punya kolom komen. Kenapa saya katakan seperti itu? Tidak semuanya perempuan Indonesia itu bekerja, yang nikah dengan orang Malaysia. Setuju atau tak setuju? Boleh komen. Yang boleh saya sampaikan, semoga teman-teman yang lain boleh mendengar atau menyimak dengan baik-baik ya. Kalau kita yang nikah di sini dengan orang Malaysia, tak semestinya semuanya bekerja. Ada juga yang sepenuhnya menjadi suri rumah atau ibu rumah tangga, menjaga anak dan keluarga. Terima kasih sudah melihat channel saya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum.